Pasar Angker. Prolog. Di pinggiran kota, terdapat sebuah pasar tua yang dikenal dengan berbagai mitos dan kisah horor. Pasar ini, meski ramai di siang hari, menyimpan aura misterius yang selalu membuat penduduk setempat merinding. Banyak pedagang dan pengunjung yang mengalami kejadian aneh, namun satu kisah yang paling terkenal adalah kisah Pak Mamat, seorang pedagang cabai. Bagian 1, Kehidupan Sehari-hari. Pak Mamat adalah seorang pedagang cabai yang dikenal ramah dan pekerja keras. Setiap pagi, ia membuka warungnya setelah menunaikan sholat subuh. Meskipun pasar belum sepenuhnya hidup, Pak Mamat menikmati ketenangan pagi yang sejuk, di mana angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Hari itu, seperti biasa, Pak Mamat menyusun dagangannya, cabai merah, cabai hijau, dan berbagai rempah lainnya. Saat langit masih gelap, dia merasa ada yang aneh. Suasana seakan lebih sunyi dari biasanya, hanya terdengar suara langkah kakinya. Bagian 2, Wanita Pucat. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, seorang wanita muncul di hadapannya. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seakan tak memiliki jiwa. Pak Mamat terkejut, tetapi mencoba bersikap tenang. "Aku ingin membeli cabai," kata wanita itu dengan suara serak. Pak Mamat, meski merasa tidak nyaman, tetap mengambil cabai yang diminta. Dia memberikan cabai itu dengan tangan bergetar. Namun, alih-alih membayar, wanita itu tiba-tiba mengambil semua cabai yang diberikan dan mulai memakannya dengan rakus. Tawa nyaringnya menggema di udara, membuat Pak Mamat merinding. Ketakutan melanda dirinya, dan tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan tokonya. Apa yang baru saja ia saksikan terasa tidak nyata. Bagian 3, Kejadian Aneh. Setelah kejadian itu, rumor tentang wanita misterius itu mulai beredar di kalangan pedagang. Beberapa mengaku pernah melihatnya, sementara yang lain merasakan kehadiran aneh di pasar. Suasana pasar semakin suram. Beberapa pedagang mulai mengalami hal-hal aneh. Pedagang sayur, Bu Rina, melaporkan bahwa dagangannya hilang tanpa jejak setiap pagi. Sementara itu, Pak Joko, pedagang ikan, sering mendengar suara tangisan di malam hari meskipun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bagian 4, Penemuan Mayat. Suatu pagi yang kelam, berita mengejutkan menyebar di antara pedagang. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam freezer ikan besar dekat pasar. Mayatnya mengenakan pakaian yang sama dengan wanita yang pernah dilihat Pak Mamat. Wajahnya pucat dan ekspresinya menyeramkan. Pak Mamat tidak bisa membuang bayangan wanita itu dari pikirannya. Ketika berita itu menyebar, semua pedagang mulai merasa ketakutan. Mereka berusaha menghindari pasar setelah gelap, dan beberapa bahkan menutup warung mereka. Bagian 5, Menggali Masa Lalu. Merasa penasaran dan terpaksa, Pak Mamat mulai menggali informasi tentang wanita yang ditemukan. Ia bertanya pada pedagang lain dan penduduk sekitar. Ternyata, wanita itu dikenal sebagai Mira, seorang pedagang yang hilang beberapa bulan lalu. Keluarganya mencari kemana-mana, tetapi tidak ada petunjuk. Cerita yang berkembang menggambarkan Mira sebagai wanita yang memiliki kehidupan yang sulit, ditinggalkan oleh suami dan mengalami banyak masalah. Beberapa orang percaya bahwa dia tidak bisa tenang, dan arwahnya masih berkeliaran di pasar, mencari sesuatu yang hilang. Bagian 6, Kembali ke pasar. Walaupun ketakutan, Pak Mamat memutuskan untuk kembali ke pasar, berharap bisa menemukan jawaban. Saat malam tiba, ia menyusuri lorong-lorong sepi, merasakan hawa dingin yang aneh. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang familiar, suara wanita itu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berusaha untuk tidak panik dan terus berjalan. Namun, suara itu semakin mendekat, seolah memanggilnya. Di ujung lorong, ia melihat sosok wanita itu, wajahnya tersenyum lebar. "Aku masih butuh cabai," katanya, dan tawa itu bergaung lebih keras. Bagian 7, Pertemuan Terakhir. Pak Mamat berlari menjauh, tetapi sosok itu mengejarnya. Dalam keputusaasaannya, ia berdoa, berharap arwah Mira tidak marah padanya. Ia berhenti di depan freezer ikan besar,
tempat mayatnya ditemukan. "Kenapa kau menggangguku?" teriak Pak Mamat, putus asa. "Karena aku lapar," jawab wanita itu dengan suara serak. "Aku perlu cabai untuk menemukan kedamaian." Ih. Pak Mamat merasa hatinya hancur. Ia menyadari bahwa wanita itu hanya mencari cara untuk tenang. Ia berjanji akan membawakan cabai untuknya. Dengan berani, ia mengeluarkan beberapa cabai dari warungnya dan meletakkannya di depan freezer. Bagian 8, restitusi. Setelah meletakkan cabai, Pak Mamat berdoa, meminta maaf dan berharap Mira bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba, hawa dingin itu menghilang, dan suara tawa yang menakutkan itu lenyap. Suasana pasar kembali sepi, dan Pak Mamat merasa seolah beban berat terangkat dari dirinya. Keesokan harinya, pasar mulai pulih dari ketakutan. Tidak ada lagi kejadian aneh, dan pedagang kembali berjualan seperti biasa. Pak Mamat merasa lega, meskipun ingatan akan wanita itu tetap membekas. Epilog. Kisah Pak Mamat dan Pasar Angker itu menjadi cerita yang selalu diceritakan generasi ke generasi. Masyarakat setempat belajar untuk tidak meremehkan arwah yang terlupakan dan selalu menghargai kehidupan. Pasar, meski masih menyimpan misteri, perlahan mulai melupakan kejadian horor yang pernah terjadi. Dan Pak Mamat, dengan bijak, selalu menyediakan cabai di warungnya, sebagai penghormatan kepada arwah Mira yang telah menemukan kedamaian.